Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Mathematics Lesson, Grade 8, Semester 1 with me, Elita Diajayanti. In this occasion, we are going to discuss about relation and functions, Part 2. Well, before starting, let's recite Basmalah first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Yang pertama, kita akan belajar tentang banyaknya pemetaan. Jika suatu fungsi memiliki daerah himpunan A dan B, maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Sedangkan untuk banyaknya pemetaan dari B ke A itu adalah banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Perhatikan di sini sebaliknya ya. Kalau dari A ke B berarti banyaknya B pangkat banyaknya A. Kalau dari B ke A berarti banyaknya A pangkat banyaknya B. Contoh sekarang, suatu fungsi memiliki daerah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan B-nya adalah isinya A dan J, maka tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dan B ke A. Kita lihat dulu di sini, untuk A, banyaknya anggota A berapa di sini? Yaitu 3. Sedangkan banyaknya anggota B, itu di sini adalah 2. Nah, maka kita tuliskan sekarang pemetaan, banyaknya pemetaan dari A ke B. Berarti kan banyaknya B pangkat banyaknya A. Berarti berapa? Adalah 2 pangkat 3, yakni 8. Sedangkan kalau dari B ke A, berarti A pangkat B ya. Berarti 3 pangkat 2, yakni 9. Sudah seperti ini contohnya. Ini sebagai tugasnya kalian. Ini nanti tugas akan saya berikan dalam video ini satu persatu setelah saya menjelaskan materi. Tugas untuk nomor yang pertama, suatu fungsi memiliki daerah himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan daerah B isinya A, C, dan E. Yang ditanyakan, maka tentukan banyaknya pemetaan. Yang pertama dari A ke B, yang kedua dari B ke A. Selanjutnya kita akan belajar tentang banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, di sini jika suatu fungsi memiliki daerah anggota A dan B, di mana banyaknya anggota A dan B itu adalah sama, maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah N faktorial. Tanda seru ini bacanya faktorial ya. Nah, maksudnya faktorial itu apa? Kalau saya punya N faktorial, berarti N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai 1. Contohnya, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau hasilnya adalah 120. Nah, apa bedanya banyaknya pemetaan dengan banyaknya korespondensi satu-satu? Kalau korespondensi satu-satu ini, banyak anggota A dan B-nya harus sama. Kalau tadi kan beda ya. Kalau sama berarti istilahnya korespondensi satu-satu, karena pasangannya pas nanti. Contoh soalnya, misalkan suatu fungsi memiliki daerah himpunan A isinya negatif 3, 0, dan 3, kemudian B, A, B, C, maka tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Nah, ini mau dari A ke B, dari B ke A akan sama saja. Berarti berapa ini? Kita punya NA sama dengan NB sama dengan berapa? 3. Berarti
banyak korespondensi 1-1, langsung saja 3 faktorial artinya tanda seru ya tulisannya itu ya. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, berarti banyaknya korespondensi 1-1-nya adalah 6. Untuk soal tugas nomor 2, suatu fungsi memiliki daerah himpunan A, isinya 2, 3, 5, dan 7, kemudian B, isinya 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, maka tentukan banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B. Gunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Berikutnya kita akan belajar tentang menentukan domain fungsi. Masih ingat, domain adalah daerah asal. Di sini dimisalkan pada suatu rumus fungsi Gx sama dengan 3x min 7 dan nilai Ga sama dengan 2. Mana sih yang namanya domain? Domain itu ini loh. Nah, kalau range ininya, masih ingat ya? Domain, range. Nah, kemarin kan kita sudah belajar menentukan range, sekarang kita tentukan domain. Nah, berarti gimana dong? Logikanya, ini posisi A itu kan menggantikan posisinya X kan? Nah, berarti kita masukkan saja. Variabelnya diganti A dulu untuk mencari nilainya A. Berarti kita punya seperti apa? Kita tulis dulu. Kalau kita punya Gx sama dengan 3x min 7, berarti di sini kita punya Ga sama dengan, karena X-nya kita ganti dengan A, maka di sini juga 3A kurangi 7. Nah, nilainya Ga ini berapa? Kita punya nilainya adalah 2. Nah, berarti di sini kita ganti 2 sama dengan 3A kurangi 7. Nah, PLSW seperti biasa, 7-nya kita hilangkan, berarti 9 di sini 3A. Untuk mencari A, kita bagi 3. Ketemu, A-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa buat kesimpulan, jadi nilai A adalah 3. Sudah seperti ini. Jadi kalau yang ditanyakan tentukan domain, kita masukkan dulu ini. Domainnya dimisalkan apa dulu, rumusnya diganti, kemudian range-nya dimasukkan, nah ketemu yang namanya daerah asal atau domain dari fungsi. Untuk tugas nomor 3, dimisalkan pada suatu rumus fungsi fx sama dengan 5x dikurangi 7 dan ada fb sama dengan 13, maka tentukan nilai dari b. Yang terakhir, kita akan belajar menentukan rumus fungsi. Misal di sini fx-nya adalah ax plus b, sedangkan diketahui bahwa f1 nilainya 1 dan F3 nilainya 5. Nah, berapa sih sebenarnya AX plus B? A-nya berapa? B-nya berapa? Seperti itu. Nah, yang di sini kita gunakan adalah SPLDV. Nah, langkah pertama kita gunakan dulu. Kita sudah tahu domain, ya kan? Kemudian kita sudah tahu range-nya. Nah, kita ganti aja posisinya. Yang pertama, kita punya persamaan apa? Berarti kita punya F1 sama dengan X-nya berarti kita ganti 1 ya. A kali 1 tambah B sama dengan A plus B. Hasilnya berapa? 1. Kemudian persamaan kedua kita punya F3 sama dengan A kali 3 tambah B. Berarti 3A plus B sama dengan 5. Nah, berarti dari sini kita ubah dulu bentuknya jadi seperti ini. Kita masukkan ke rumus fungsi ini loh. Nah, kita punya apa ini? A plus B1, 3A plus B sama dengan 5. Kita gunakan cara eliminasi aja lah, paling gampang. Ini kan B-nya sudah sama ya, kita kurangkan aja. Berarti A dikurangi 3A, berarti negatif 2A sama dengan 1 kurangi 5 berapa? Negatif 4. Nah, biar jadi A berarti kita bagi dengan negatif 2. Berarti kita punya A sama dengan 2. Seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai B. Kita mulai dari persamaan ini saja. Kita punya persamaan 1, 2, 3.
kita pakai substitusi sekarang. Berarti dari 1 dan 3, kita punya apa? Berarti A plus B sama dengan 1. A-nya 2 plus B sama dengan 1. Berarti tinggal kita proses, dikurangi 2. Berarti kita punya B sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini kita sudah bisa menyimpulkan, maka nilai fx sama dengan ax plus b itu bisa diganti dengan 2x dikurangi 1. Nah, ini berarti rumusnya fx adalah 2x min 1. Untuk soal yang terakhir, jika gx sama dengan ax plus b dan diketahui g negatif 1 sama dengan 2, serta g2 sama dengan 11, maka tentukan rumus gx. Nah, untuk tugas dari nomor 1 sampai 4 yang sudah saya berikan di video ini, nanti silakan dituliskan hasilnya pada buku kalian masing-masing, kemudian difoto dan diunggah pada GC, judulnya nanti tugas 2 relasi dan fungsi. Nah, pada video kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan, bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, bagaimana menentukan domain, dan yang terakhir bagaimana menentukan tentang rumus fungsi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, that's all. Thanks for your attention. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.